Wah, ini luar biasa sekali ini kalau kita bicara tentang Rob ini. Saya pernah 3 kali waktu tampil jadi badut sulap terpleset masuk ke got. Itu waktu main di Bandengan itu dulu. Wah, tapi sakitnya, jatuh sakitnya itu hilang setelah melihat anak-anak tertawa. Itu honornya nggak seberapa sih memang, tapi kepuasannya yang luar biasa. Pulangnya baju di laundry 3 kali nggak hilang juga itu bekasnya. Bekas lumputnya luar biasa itu. Baunya juga ampun. Alhamdulillah, tapi apapun itu harus kita syukuri kan. Apa kalau kita mengeluh keadaan akan berubah? Tentu tidak kan. Apa kalau kita mengeluh keadaan menjadi lebih baik? Malah memperburuk keadaan kan. Apapun hasilnya, apapun keadaannya, yang penting kita bersyukur, berjuang sekuat tenaga, hasil akhir biar Tuhan yang menentukan. Wah, pengalaman-pengalaman yang kurang baik tapi menyenangkan menurut saya. Menyenangkan karena bisa membentuk menjadi pribadi yang lebih kuat, menurut saya seperti itu. Jadi gini, waktu pertama saya bekerja di tukang sampah itu kan, maaf, baunya luar biasa sekali kan. Dari mulai macam kotoran, baunya luar biasa. Padahal waktu itu saya sudah mandi. Kemudian saya berangkat kuliah, karena waktu itu kuliah saya sore. Berangkat kuliah saya duduk di depan. Lucunya, maaf ya, lucunya, teman-teman di kanan kiri itu langsung minggir pergi ke belakang menjauh dari saya. Dalam hati saya, apa saya bau, apa bau? Enggak, kayak enggak. Bukan sekali 2 kali, sering. Enggak apa-apa, itu bagian dari pengalaman. Pernah juga karena saya dulu naik sepeda, waktu kuliah itu naik sepeda federal yang sudah berkarat. Wah, kalau bercanda luar biasa itu teman-teman. Ada diumpetin, saya sampai bingung ini sepeda hilang kemana. Ada juga pernah rantainya dilepas, malah ngebercanda, tapi tidak apa-apa, itu bagian dari pengalaman, bagian dari perhatian mereka ke saya. Tapi luar biasa sekali teman-teman saya banyak membantu saya waktu itu, karena mereka tahu keterbatasan ekonomi saya. Ya, alhamdulillah mereka sering membantu saya. Waktu ayah saya meninggal juga mereka banyak membantu saya juga. Waktu ayah saya meninggal waktu itu masih bekerja di tukang sapu. Wah, luar biasa sekali. Nggak pegang uang sama sekali. Benar, belas nggak pegang uang sepeser pun waktu itu. Dibantu sama teman saya waktu itu masih kuliah. Dosen-dosen di sana juga baik. Membantu mengedarkan kotak. Agak malu kalau cerita. Mengedarkan kotak sukarela waktu itu kan, kotak sukarela untuk selamatan ayah. Luar biasa teman saya, luar biasa. Salut untuk teman-teman saya. Ayah saya sebenarnya berprofesi sebagai tukang becak atau buruh becak. Dia sudah dari kecil bekerja sebagai tukang becak. Jadi dia punya prinsip hidup yang menarik waktu itu. Ayah saya itu ketika menarik maaf, pengemis atau orang yang tidak mampu, dia tidak sama sekali tidak mau dibayar. Kalau dibayar, kembalikan. Jadi dia selalu berpesan kepada saya, jadilah orang yang bisa bermanfaat, jadilah pribadi yang bisa bermanfaat. Mungkin kita tidak bisa amal duit, mungkin kita tidak bisa amal uang, tapi amalkanlah yang kita bisa. Kalau kowe ngerti ilmumu, nek kowe bisa nek ilmumu, ya amal ke ilmumu. Nek kowe bisa ngamalke tenagamu, amalke tenagamu. Urip wis dilutotok mau mampir ngombe. Gitu pesannya kepada saya sebelum meninggal. Sampai sekarang masih saya simpan. Sampai sekarang masih saya ingat. Bagian dari pribadi saya yang itu. Jadi pernah ketika hujan lebat waktu itu mau ujian UAS itu, saya masih ingat. Di jalan sampainya di jalan Diponegoro itu kalau nggak biasa lewat sana kejeglong, keprosok, jeglongan, patah semua ruji-rujinya, patah sepedanya. Saya pulang tak geret itu pulangnya, gimana lagi, uang jajan pas-pasan. Angkot nggak ada, tak seret pulang sampai rumah. Kata ayah, lah kenapa PT tugel kejeglong. Ya wis ra apa-apa, diterke. Diantarkan sama ayah itu 3 hari berturut-turut naik becak loh. Naik becak, bener naik becak. Saya di depan
Jadi ketika salah satu teman saya ada yang bertanya, "Mas, bisa kok tolong dino ngeterke?" Saya jawab dengan bangga dan jujur, "Itu ayah saya." Mereka diam. Lah memang itu ayah saya kan, buat apa malu? Ayah saya luar biasa sekali. Dia menghidupi keluarganya dari kerja keras dan keringatnya. Ayah saya luar biasa sekali. Bahkan dalam sakitnya, menahan sakit sampai bekerja, bahkan meninggal di tempat kerja, ayah saya luar biasa sekali. Kalaupun ada kehidupan setelah ini, saya ingin menjadi anak ayah saya lagi, menjadi anak dari ibu saya lagi. Tidak ada penyesalan. Salut dengan ayah saya, bekerja sampai beliau tiada. Wah, dia panutan yang luar biasa sekali. Dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya, dia tidak pernah meninggalkan sholatnya, ngajinya. Bahkan sambil becak juga dia masih tetap belajar membaca Al-Quran. Saya masih ingat ketika sebelum meninggal, ketika ayah saya belum meninggal itu di hari Minggu itu tadi, ayah itu tidak pernah mau kalau disuruh azan atau qomat ya. Tiba-tiba karena masjidnya kosong, nggak ada yang azan, ayah wudhu sebentar azan. Itu banyak yang bertanya, lah itu suaranya Pak Kombor, panggilannya kan Pak Kombor walaupun nama aslinya Pak Nasipin. Pak Kombor suaranya bagus ya, ayah saya juga. Itu terus itu berturut-turut azan terus. Nah, ketika tiba waktunya sholat, waktu itu sholat asar, ayah saya kan biasa duduk sambil merokok di becak, tepat di masjid di Langgar di Gang 1B kandang panjang itu. Dibangunkan, "Pak, ora azan Pak," sama tetangga yang juga saudara saya. "Pak Kombor, mboten azan niki, kadingaren masih sare." Dibangunkan nggak mau bangun. Aduh, nggak mau bangun. Rokoknya itu masih menyala. Biasanya kan beliau bangun untuk azan. Dibangunkan benar-benar nggak mau bangun. Ternyata sudah dingin. Nah, ternyata sudah meninggal. Mendadak. Terkena, kata dokter, terkena angin duduk. Serangan angin duduk. Meninggal mendadak. Ayah saya sering berkata dalam hati seperti ini, "Uripku matiku sambil menepuk becaknya." Ternyata kejadian juga. Hidupnya dari becaknya, meninggalnya juga di becaknya juga. Waktu itu ibu saya masih bekerja sebagai buruh cuci atau membantu rumah tangga di Palapa, Perum Palapa. Ketika dikabari karena saat itu ibu juga sedang dalam keadaan sakit dan juga mempunyai penyakit jantung, saya takut sekali mengabarkannya waktu itu. Takutnya jantungnya kan kumat juga, repot. Aduh, saya ngabar ini ngomongin enggak apa-apa sakit, tapi ya pingsan ya. Aduh, kalau ingat sedih.